Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Al-Hafiz dari kelas evaluasi pengalaman antarmuka pengguna A. Saya akan mempresentasikan mengenai metodologi evaluasi UX. Topik pembahasan dari presentasi ini ada 5. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah usulan judul skripsi, yang ketiga adalah arah penelitian, yang keempat adalah metode yang saya pilih, yaitu metode usability testing, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah program Kampus Merdeka. Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kemendikbud yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Permasalahan yang saya angkat adalah sistem program Kampus Merdeka, khususnya di aplikasi website, belum memiliki sistem seleksi, sehingga dalam pelaksanaannya, program Kampus Merdeka ini mengembalikan kebijakan seleksi kepada perusahaan terkait, di mana sistem seleksi yang berbeda-beda ini dapat mempengaruhi kemampuan mahasiswi atau mahasiswa untuk menunjukkan kemampuannya. Maka dari itu, saya mengusulkan judul skripsi Perancangan Pengalaman Pengguna Aplikasi Seleksi Melamar Pekerjaan, Studi Kasus Web Kampus Merdeka Kemendikbud. Arah penelitian yang saya ambil adalah penelitian formatif, yang berarti evaluasi akan dilaksanakan mulai dari tahap pengembangan produk hingga proses implementasi. Kemudian, saya akan mengumpulkan data kualitatif, yang berarti arah penelitian kualitatif research, di mana data ini digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dalam sebuah desain UX. Selanjutnya, ada arah penelitian attitudinal, yaitu evaluasi untuk mengetahui apakah permasalahan user dapat diselesaikan berdasarkan pendapat user. Yang terakhir ada partisipan atau orang yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah user, di mana evaluasi ini akan melibatkan pengguna untuk mengetahui apakah solusi yang diajukan dapat mengatasi permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah metodologi evaluasi UX yang saya pilih, yaitu usability testing. Usability testing adalah metode evaluasi UX dengan mengamati kemampuan pengguna untuk menyelesaikan suatu skenario pekerjaan atau tujuan yang ditentukan oleh efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Tujuan dari usability testing ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang ada di produk atau aplikasi sistem, kemudian mengungkapkan peluang untuk meningkatkan desain sistem, yang terakhir untuk mempelajari perilaku dan preferensi dari calon pengguna. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai aspek usability. Aspek usability ini menurut ISO nomor 9241210 ada 3, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Efektivitas adalah seberapa akurat dan lengkap hasil tugas atau tujuan yang dijalankan pengguna ketika menggunakan sistem. Kemudian efisiensi adalah seberapa banyak sumber daya yang dihabiskan oleh pengguna untuk menyelesaikan tugas secara akurat dan lengkap. Yang terakhir adalah kepuasan.
Kepuasan adalah kenyamanan dan penerimaan oleh pengguna terhadap sebuah sistem. Selanjutnya ada elemen-elemen dalam usability testing. Di sini terdapat 3 elemen. Yang pertama ada fasilitator, kemudian ada task, dan terakhir ada partisipan. Fasilitator adalah pemandu jalannya evaluasi yang memberikan instruksi dan menjawab pertanyaan dari user untuk memastikan bahwa kualitas dan validitas data hasil evaluasi itu baik. Selanjutnya ada elemen task. Task adalah aktivitas realistis yang akan dijalankan oleh pengguna selama proses evaluasi UX. Yang terakhir ada partisipan. Partisipan adalah perwakilan pengguna produk atau aplikasi yang mungkin menjadi pengguna di dunia nyata. Karena arah penelitian saya adalah formatif, kemudian kualitatif research, maka partisipan yang saya tuju adalah sekitar 5-12 orang atau partisipan yang sedikit. Selanjutnya, proses evaluasi dengan metode usability testing. Terdapat 5 proses. Yang pertama adalah planning, yaitu membuat rencana evaluasi yang mendefinisikan tujuan pengguna, skenario tugas, dan persiapan evaluasi. Kemudian ada tahap pretest atau pilot untuk memverifikasi peralatan dan jadwal pelaksanaan evaluasi. Selanjutnya adalah tahap tes atau test session. Di tahap ini, penguji akan mengumpulkan izin pengguna untuk melaksanakan evaluasi UX dan menjalankan pengujian evaluasi UX. Izin di sini adalah konsen bahwa data dari pengguna akan digunakan untuk penelitian. Selanjutnya, tahap post-test atau debrief. Di sini, penguji akan mengumpulkan pertanyaan, kritik, atau saran dari pengguna untuk didiskusikan oleh penguji. Yang terakhir adalah tahap analisis, interpretasi, dan presentasi hasil pengujian. Tahap ini adalah tahap untuk menganalisis dan menginterpretasikan data hasil evaluasi UX. Kemudian akan membuat presentasi dan kesimpulan dari evaluasi. Yang terakhir adalah kesimpulan dari presentasi saya. Berdasarkan arah penelitian usulan skripsi, metode usability testing dapat digunakan untuk melakukan evaluasi UX dari tahap perencanaan hingga tahap implementasi desain, sehingga penguji dapat mengukur efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Dari kesimpulan ini, dapat ditarik bahwa metode usability testing cocok untuk usulan judul skripsi saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.